Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita berjumpa dalam kasih dan anugerahnya dalam program Renungan Harian Terpadu. Hari ini, hari Rabu tanggal 10 Februari tahun 2021. Kita bersyukur berada di hari yang ke-10 di bulan Februari di tahun 2021. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita sudah berada di bulan ini, dan hari ini sekali lagi kita sudah berada di hari yang ke-10. Tentu semuanya ini karena berkat kasih dan anugerah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, tentu alangkah bijaknya bila kita mensupport program acara Renungan Harian Terpadu atau Rehat, yaitu dengan cara mensubscribe, like, share, bahkan komen, sehingga program acara ini tetap berlangsung dengan baik, dengan sukacita dalam tuntunan, kasih setia, dan anugerah Tuhan. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-31. Berkata, sebab itu, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Itulah bacaan kita di pagi hari ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kiranya bacaan ini memberi penguatan bagi kita, sehingga kita semakin setia dalam mengiring Tuhan, dalam menapaki kehidupan kita setiap hari. Adapun judul perenungan kita di pagi hari ini ialah Jika Allah di pihak kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika Allah di pihak kita memberikan pengertian bahwa Tuhan adalah pembela yang agung dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tentu Allah pembela yang agung yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penolong yang sejati. Dia betul-betul melindungi, memelihara, bahkan kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dikatakan firman Tuhan bahwa jika Allah di pihak kita. Nah, menarik adalah jika Allah di pihak kita. Dia memakai kata jika. Artinya apabila Tuhan di pihak kita. Mengapa dikatakan jika? Sebab Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah firman. Allah itu adalah kebenaran. Dengan kata lain, apabila kebenaran ada dalam kehidupan kita, apabila kasih itu ada dalam kehidupan kita, atau jika firman Tuhan itu ada di dalam hidup kita, dalam hati kita, tentu siapakah yang akan melawan kita? Ini pertanyaan menarik bagi kita, saudaraku. Dengan demikian, haruslah kita katakan bahwa tidak ada yang dapat melawan kita jika Allah di pihak kita. Sekali lagi, Allah itu kasih, Allah itu adalah kebenaran, Allah itu adalah firman. Jika kita memiliki kasih, kita memiliki kebenaran, dan kita memiliki firman,
maka kekuatan Allah itu selalu melingkupi kehidupan kita. Nah, pertanyaan yang menarik selanjutnya adalah, apakah benar kasih itu selalu hidup dalam kehidupan kita? Apakah benar kasih itu selalu diwujudkan, selalu mewarnai kehidupan kita? Apakah kebenaran itu selalu nyata, selalu menjadi gaya hidup kita, bahwa benar kita hidup dalam kebenaran? Atau kita hidup di dalam firman-Nya, kita hidup seturut dengan perintah firman-Nya. Sebab jika kita menuruti firman-Nya, maka kita dikatakan sebagai murid Kristus. Sebab itu, saudaraku yang kasih, mari kita pahami ini menjadi kebenaran dalam kehidupan kita. Jika kita memiliki kasih Kristus, jika kita memiliki kebenarannya, dan jika firman-Nya hidup, nyata dan nampak dalam hidup kita, yakinlah kuasa kemuliaan Tuhan akan dianugerahkan di dalam setiap kehidupan kita. Karena kasih-Nya pasti berdaulat. Firman-Nya itu suci dan kudus. Dan kebenaran-Nya sungguh akan memerdekakan kehidupan kita. Sehingga kita tidak terkungkung, tidak terhimpit dalam kehidupan yang memprihatinkan. Tetapi kita hidup dalam kebebasan karena kekuatan roh yang membebaskan kita oleh karena kebenaran firman Tuhan. Karena itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tentu tidak ada yang dapat melawannya. Karena Tuhan Maha Kuasa, Tuhan menebus kehidupan kita, dan Tuhan penolong yang sejati, pencipta langit dan bumi, yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Dia adalah Tuhan, Juru Selamat, kekasih jiwa kita, pemimpin kepada kehidupan yang kekal. Sebab itu, marilah kita hidup dalam firman-Nya, marilah kita hidup dalam kasih-Nya, dan marilah kita hidup dalam kebenaran. Maka kekuatan kuasa Tuhan akan dianugerahkan, melingkupi, menyertai, mewarnai kehidupan kita, sehingga dimanapun kita berada, kemuliaan Tuhan akan nyata dan menjadi kehidupan kita setiap hari akan diwarnai dengan kemuliaan Tuhan, dan pada akhirnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Karena itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jalanilah kehidupan di dalam kasih, jalanilah kehidupan dalam firman-Nya, dan jalanilah kehidupan di dalam kebenaran. Maka kekuatan kuasa Tuhan sekali lagi akan melingkupi, menaungi, dan mewarnai kehidupan kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami dapat hidup sampai pada hari ini. Sebab itu ya Tuhan, tuntunlah kami semua. Setiap saudaraku yang kekasih yang mengikuti program ini, kalau mereka dalam kesulitan, tantangan hidup, bahkan apapun yang sedang masalah yang mereka hadapi, Tuhan kiranya menolong, memberikan solusi dan jalan keluar, karena Tuhan berdaulat dan bertanggung jawab dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa bersyukur di pagi ini, di dalam berkat kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudaraku. Biarlah kita tetap sehat, tetap bersemangat, sehingga kehidupan kita tetap memancarkan kasih Kristus, dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian dimanapun kita bekerja dan berkarya. Terpujilah namanya. Shalom.